Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, interaksi sosial pasti dapat dengan mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di rumah, atau tempat-tempat lainnya. Misalnya, ketika kalian berdiskusi ketika pelajaran, tanpa disadari, proses diskusi tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Contoh lain, ketika salah satu di antara kalian terlibat selisih paham dengan teman sekelas, pasti setelah itu akan ada guru yang menengahi kalian. Nah, itu juga termasuk ke dalam interaksi sosial. Sebenarnya, interaksi yang terjadi di dalam masyarakat bisa menghasilkan pola-pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan mengubah kondisi masyarakat tersebut. Interaksi sosial dapat berbentuk asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi yang pertama adalah interaksi asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan. Begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama, akomodasi, dan juga asimilasi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia sendiri, kerjasama sering disebut sebagai gotong royong. Contoh kerjasama yang biasa kalian lakukan adalah kerjasama ketika kerja kelompok atau kerjasama ketika melakukan piket kelas. Yang kedua ada akomodasi. Berbeda dengan kerjasama, akomodasi berawal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Untuk apa? Ya jelas, untuk meredakan pertentangan tersebut, untuk menciptakan sebuah kestabilan. Akomodasi ada beberapa bentuk loh. Yang pertama ada kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Yang pertama ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Kalian pernah melihat seorang pedagang kaki lima digusur oleh Satpol PP? Nah, itu adalah salah satu contoh dari koersi. Yang kedua ada kompromi, adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Misalnya saat kalian sedang asik meminum boba ketika siang hari, setelah olahraga, tiba-tiba teman kalian datang menyenggol boba kalian sampai tumpah dan tidak tersisa. Kamu hati-hati dong, bobaku sampai tumpah nih gara-gara kamu senggol. Teman kamu menjawab, maaf ya, aku beneran gak sengaja. Ya udah, gak apa-apa, tenang aja. Ketika kalian menjawab dengan kalimat terakhir itulah yang dimaksud dengan kompromi. Jadi ada pengurangan tuntutan untuk mengurangi perselisihan. Selanjutnya, konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Misalnya ketika kalian di sekolah, ada dua teman kalian yang berebut ingin mengumpulkan buku satu kelas kalian ke guru. Nah, ketua kelas memutuskan bahwa buku tersebut akan dikumpulkan oleh mereka berdua dengan cara membawanya setengah-setengah. Itu termasuk ke dalam konsiliasi, kan? Yang ketiga ada arbitrasi. Terjadi ketika pihak ketiga membantu meredam pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak berkonflik. Contohnya, guru BK memberikan hukuman kepada kedua murid yang bertengkar. Selanjutnya, mediasi. Pada mediasi, pihak ketiga sebagai mediator, yaitu hanya sebagai penasehat. Tapi keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Contohnya, Pak RT memberikan nasihat kepada tetangga yang bertengkar. Selanjutnya, adjudikasi. Nah, adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Nah, contohnya adalah hakim yang memberikan sanksi hukum kepada para koruptor. Proses asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Contohnya adalah
orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek yang biasa mereka pakai tidak asli lagi karena telah tercampur dengan bahasa Indonesia. Sekarang ke proses sosial disosiatif. Disosiatif adalah lebih mengarah kepada perpecahan baik individu ataupun kelompok. Jadi berkebalikan dengan proses asosiatif, disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif atau tidak baik. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Wah, ini mah pasti kalian sudah tahu. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Misalnya, kompetisi sepak bola pada Piala Dunia. Atau kalian sendiri yang bersaing dengan teman-teman kalian, persaingan untuk mendapatkan ranking 1. Kontravensi. Nah, kontravensi merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Biasanya, orang yang sedang melakukan kontravensi akan lebih sering berbicara dalam hati. Mengapa? Ya, karena mereka menyembunyikannya. Kontravensi ini sering kita temui dalam sinetron di televisi. Misalnya, ketika kalian tahu saingan kalian terpilih menjadi ketua kelas, dalam hati kalian akan berbicara, lihat saja nanti akan kugantikan posisimu. Contohnya seperti itu. Yang terakhir, konflik. Konflik adalah proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik dapat berupa konflik pribadi, konflik antar kelompok, konflik politik, konflik internasional, dan lain-lain.